Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kali ini saya akan kembali mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bareng di sini. Kali ini yang akan kita bahas hukum merokok di siang hari bulan Ramadan. Merokok di siang hari bulan Ramadan hukumnya adalah membatalkan puasa. Kalau misalnya ditanya, kenapa kok bisa membatalkan puasa? Apa alasannya? Kalau ditanya demikian, maka tinggal dijawab kepadanya bahwa orang yang merokok di siang hari bulan Ramadan, merokok itu kan memasukkan asap ke dalam rongga mulut yang terbuka atau ke dalam rongga yang terbuka atau yang dikenal dengan manfal maftuh, rongga yang terbuka. Dan ketika menghirup asap, menghisap, itu tidak hanya asap yang masuk di rongga tersebut, tapi juga ada nikotin, ada benda lain yang masuk juga. Kalau misalnya ditanya lagi, bagaimana cara mengetahui bahwa ketika menghisap rokok itu ada nikotin, ada benda lain yang masuk juga? Maka cara mengetahuinya ada beberapa cara. Bisa menggunakan misalnya hisap rokoknya terlebih dahulu, kemudian tutup dengan tangannya, mulutnya, kemudian tiupkan asap yang sudah dihisap tadi itu, maka di situ akan kelihatan ada kuning-kuning itu, basah kuning yang tersisa di tempat di tangan itu, di telapak tangan yang dibuatkan tutup untuk mulut kita. Di situ ada sisa kuning-kuning gitu. Tapi yang lebih jelas, teman-teman juga bisa menggunakan tisu misalnya. Hisap rokoknya, kemudian tiupkan ke tisu. Tiupkan secara dekat. Kalau perlu, buat tutup ke mulut, kemudian tiupkan dengan kencang. Nah, di situ ada benda-benda kuning itu, ya kan? Ada asar-asar, ada bekas kuning gading gitu. Nah, itu yang menyebabkan membatalkan puasa. Jadi yang menjadi bukti bahwa ada benda yang masuk ke dalam rongga mulut, ke dalam rongga yang terbuka atau manfat mabtuh, yaitu coba saja teman-teman lihat seperti itu. Atau lihat saja di YouTube eksperimen bahaya merokok. Itu biasanya ada yang menggunakan botol. Nah, kemudian seolah-olah botol itu menghisap rokok itu. Nah, di situ di dalam itu banyak kuning-kuning itu. Nah, itu namanya nikotin. Nah, jadi kan makanya itu alasannya rokok itu termasuk bagian dari hal-hal yang membatalkan puasa apabila merokok di siang hari bulan Ramadan. Maksudnya dalam kondisi berpuasa. Ini tidak hanya di bulan Ramadan, di saat berpuasa kapanpun tetap tidak diperkenankan untuk merokok.
Begitu juga inhaler. Inhaler itu juga ada bekas yang masuk, ada benda yang masuk. Tapi saya tidak bisa memberikan contoh bagaimana cara mengetahui kalau inhaler itu juga ada benda yang masuk. Tapi hal itu sudah dijelaskan oleh dokter, begitu kata guru. Sudah hasil penelitian, ditanyakan kepada dokter, apakah ada benda yang masuk ke dalam rongga yang terbuka yang dijadikan tempat untuk menghirup udara yang ada di dalam inhaler itu. Nah, itu juga inhaler termasuk yang membatalkan puasa. Jadi begitu teman-teman, kalau merokok di siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa karena ketika menghisap ada benda yang masuk ke dalam rongga yang terbuka, yaitu nikotin tadi itu. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini. Subscribe itu gratis teman-teman, tidak berbayar. Dan niatkan lillahi ta'ala. Seperti itu teman-teman. Karena ketika teman-teman subscribe, itu sama dengan teman-teman siap untuk ngaji bareng di channel ini, untuk belajar bareng, untuk memberikan tambahan apabila ada yang perlu ditambahkan dan memberikan koreksi apabila ada yang perlu diperbaiki. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk subscribe dan ajak teman-temannya yang lain. Kenapa saya selalu seperti itu? Karena saya selalu mengingatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya selalu teringat dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang yang melakukannya. Nah, oleh karena itu jangan segan-segan untuk berbagi kebaikan. Apalagi cuma tinggal memfungsikan jari-jari kita saja, yaitu tinggal ngeklik lalu share ke media sosial yang teman-teman punya. Insya Allah itu termasuk bagian dari kebaikan-kebaikan yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.